Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya di pertemuan yang materi ke-7 ya, tentang hukum ekonomi syariah dalam usaha asuransi syariah. Sebetulnya kita nanti ada juga materi tentang dana pensiun dan kesehatan, surat jaminan kesehatan, tentang asuransi kesehatan ya. Namun saya pisah penjelasan hanya pada usaha asuransi, pada dasarnya sama. Sedangkan untuk materi yang lain nanti bisa di download, sudah saya upload di sistem di e-learning ya. Baik, langsung saja kita mulai dari penjelasan tentang usaha asuransi syariah. Dari pengertian asuransi konvensional ini selalu dikaitkan dengan risiko sebagaimana pendapat para ahli ya. Ini ada Hensel bagaimana bukunya Element of Insurance ini menyatakan bahwa asuransi selalu berkaitan dengan risiko. Terus ada Robert Hainer dan Emerson Camex ya, dalam bukunya Principle of Insurance menyatakan bahwa suatu pengalihan risiko atau transfer of risk disebut asuransi. Pengertian asuransi secara regulasi konvensional, aspek hukum pada pasal KUHP 246 ya, pasal 246 asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan meminta suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya ya, karena suatu peristiwa yang tak tentu. Ini ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 92 tentang usaha asuransi, ketentuan pasal 1 ada penjelasannya, nanti bisa dilihat undang-undangnya. Nah, kita masuk ke pengelolaan risiko konvensional. Ini dalam konvensional itu menggunakan transfer of risk atau pengalihan risiko. Awal ini nasabah ya, nasabah orang-orang yang akan menggunakan jasa asuransi. Mereka membayar premium kepada sebuah lembaga asuransi. Nah, ketika terjadi musibah, maka ini akan mengajukan klaim karena sudah membayar premi ya, premium ini, maka klaim ini akan dibayarkan pada mereka. Nah, ini transfer risiko musibah ini ditransfer ke sini seluruhnya ya. Pengelolaan risiko konvensional, kita akan belajar yang syariah, maka kita ketahui dulu yang konvensional. Pengalihan risiko finansial dari tertanggung ke penanggung, dari nasabah ke perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung, pengalihan dana dari tertanggung ke penanggung. Nah, premi ini dianggap sebagai pendapatan perusahaan ya. Terus klaim ini adalah biaya dari perusahaan. Ini konvensional ya. Nah, filosofi asuransi syariah, kita masuk ke syariah, dilandasi oleh perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, bahasa kalau di kamus Al-Munawir ya, kafala ayat 10, mencukupi nafkah dan mengurusnya, memeliharanya. Al-kafalah
Itu ada tanggungan, jaminan, takafala, yatafakkalu, tafakul. Ini pertanggungan yang berbalasan, hal saling menanggung. Nah, ini ya dasar hukumnya ini, dasar hukum ayatnya. Ada Al-Hasyr ayat 18, ada Al-Maidah ayat 2, terus ada hadis riwayat Muslim ya, ini untuk bisa dibaca. Nah, pengertian asuransi syariah, ini asuransi syariah, takmin, takaful, tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara jumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Fatwa DSN-nya ada pada nomor 21 tahun 2010. Nah, asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong, ta'awun, dan melindungi, takafuli, di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana, ya, ada pooling dana. Ini menggunakan dana tabaruk, ya. Nah, dulu awal-awal sudah kita pelajari ada tabaruk, ada tijari, ya, kata-kata tijari, tabaruk dan lain sebagainya, yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Ini peraturan Menteri Keuangan ya tahun 2010. Nah, sekarang kalau tadi itu transfer of risk, kalau di dalam resiko, pengelolaan resiko di dalam syariah, ini adalah sharing of risk atau berbagi resiko. Nah, ini pengelolaan resikonya bagaimana ya. Nah, ini tadi para nasabah atau calon orang-orang yang peserta yang dia ingin menggunakan jasa asuransi. Nah, ini risk sharing base, ini memberikan hibah dalam suatu pool of hibah fund, ya, pengumpulan dana hibah di pool dibentuk dalam suatu wadah. Ini memberikan hibah, ini memberikan hibah, ini memberikan hibah, ini memberikan hibah. Nah, ketika terjadi musibah maka ini dana ini dibayarkan, ya. Ini asuransi syariah atau saling menolong nih. Nah, yang kena ini maka ditolong oleh yang lain, diambilkan dari dana pooling. Nah, ini dikelola oleh perusahaan, ya. Perusahaan itu bukan prinsipnya tidak memiliki ini, hanya sebagai pengelola saja ya. Nah, pengelolaan resiko syariah, sharing of risk, ini berbagi resiko finansial di antara peserta ya, seperti tadi ya. Perusahaan asuransi bertindak sebagai admin atau operator. Terus ada pool of fund, ini pengumpulan dana dikumpulkan dalam sebuah wadah dana hibah. Nah, terus ujroh ini pendapatan, nanti ketika diinvestasikan maka ada pendapatan. Nah, tabaruk itu bukan pendapatan. Nah, klaim itu bukan biaya. Nah, terus dana tabaruk ini Fatwa DSN nomor 53 ya 2006. Akad tabaruk pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial, bukan tijari seperti perdagangan. Jika terdapat surplus underweighting ya perusahaan itu ya atas dana investasi, atas dana tabaruk ya, tabaruk ini ada surplus, maka boleh dilakukan beberapa alternatif daripada dana itu mengendap, maka ya tidak diproduktifkan, maka akan mubazir. Maka ini dasarnya persetujuan bisa dilakukan untuk investasi sebagai berikut. Ini diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabaruk, disimpan
sebagai dana cadangan dan dibagikan. Sebagai sebagian lainnya pada peserta yang memiliki syarat aktuaria atau manajemen resiko. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta. Ini ada kesepakatan. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabaruk, defisit tabaruk, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qard atau pinjaman, ya. Terus pengembalian dana qard pada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabaruk. Perusahaan itu 50, ya. Nanti dana untuk surplusnya ini untuk 20. Nah, ini yang 30 peserta. Ini berdasarkan ini apa, DSN-MUI. Nah, sekarang bedanya apa ini? Ya, pengelolaan resiko ini kalau tadi itu dialihkan dengan membayar premi, kalau ini istilahnya dana tabaruk di dalam polling. Ketika terjadi musibah nanti diberikan kepada peserta salah satu yang terkena yang mana, ya. Terus lanjut. Nah, ini asuransi konvensional pengalihan risiko, ini yang berbagi risiko. Nah, kenapa ada asuransi syariah? Asuransi syariah dimaksudkan untuk menghilangkan unsur-unsur sebagai berikut. Apa saja? Horor, ya, ketidakpastian yang timbul dalam keadaan berikut. Intangible, jual beli barang atau jasa tidak berwujud saat transaksi. Undelivered, jual beli barang atau jasa yang ada wujudnya tapi tidak dapat diserah terimakan, ya. Uncertainty, ya, ketidakpastian juga ini. Jual beli barang atau jasa yang ada wujudnya dapat diserah terimakan akan tetapi kualitas dan kuantitasnya serta waktu serah terimanya tidak dapat ditentukan dan tidak dapat diketahui. Ya, ini bagian dari horor itu kan. Terus yang kedua ada maisir, judi. Untuk menghindari ini, ya, unsur-unsur ini menghilangkan. Ada ketidakseimbangan antara pengorbanan dan hasil, ya. Judi itu pengorbanan dan hasilnya tidak sama. Zero sum game, bahkan bisa negatif sum game, ya. Zero itu 0, ya. Negatif itu ya min. Terus riba adalah tambahan atas pinjaman atau pertukaran. Nah, fatwa DSN-MUI ini terkait dalam penyelenggaraan asuransi penggunaan akad tijarah tabaruk. Tijarah itu mudharabah ada di nomor 1 DSN-MUI. Terus nomor 39 kewajiban asuransi bagi jamaah haji dengan berbasis syariah. Terus ada akad mudharabah musyitarafah pada asuransi syariah untuk produk asuransi yang mengandung unsur tabungan maupun non tabungan. Terus ada akad wakalah bil ujrah pada asuransi dan reasuransi syariah, akad antara peserta dan pengelola asuransi syariah. Terus ada nomor 53 tentang akad tabaruk pada asuransi dan reasuransi, itu akad antara peserta dan pemegang polis. Nah, peraturan pemerintah juga mengatur, diatur oleh peraturan Menteri Keuangan, ya, nomor 18 tahun 2010 tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dalam syariah. Terus ada tentang kesehatan keuangan, usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Terus ada bentuk dan susunan laporan serta pengumuman laporan usaha asuransi dan usaha reasuransi syariah. Pedoman perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi kerugian pengelolaan dana tabaruk dan perhitungan jumlah dana yang harus disediakan perusahaan untuk mengantisipasi resiko kerugian yang dapat timbul
yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha asuransi prinsip syariah. Nah, kita harus membedakan dapat membedakan antara konvensional dan syariah dalam asuransi. Ini perbedaannya dalam konsep. Konvensional ini transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung, sedangkan ini sharing resiko atau berbagi resiko antara satu peserta dengan peserta yang lain. Terus dalam segi akad ini jual beli, saja beli ya. Nah, kalau yang syariah tolong menolong, akad tabaruk dan akad dijari wakalah, mudharabah dan lain-lain. Sedangkan segi sumber hukumnya ini menggunakan syariah, hadis dan sumber hukumnya lainnya. Sedangkan di konvensional bersumber dari pikiran manusia dan budaya berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya. Sedangkan pada segi kepemilikan dana, yang syariah itu dana dari peserta bagaimana akan menjadi milik peserta, sebagian milik peserta, sebagian lagi untuk perusahaan sebagai pemegang amanah dalam pengelolaan dana. Dengan di konvensional, dana premi seluruhnya menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikannya. Sedangkan dari investasi yang syariah dapat dilakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bebas dari riba dan jenis investasi terlarang. Dan dalam konvensional bebas melakukan investasi dengan batasan ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatasi pada halal dan haramnya objek suatu sistem investasi yang digunakan. Terus dari segi sumber pembayarannya, pembayaran klaim dari yang asuransi syariah dari rekening tabaruk yang merupakan dana milik peserta. Sedangkan yang konvensional dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggungan terhadap tertanggung. Melihat dari segi keuntungan, konvensional menjadi milik perusahaan sepenuhnya, sedangkan pada asuransi syariah dapat dibagi antara perusahaan dengan peserta dalam bentuk hadiah. Nah, sekarang segi DPS Dewan Syariahnya, konvensional tidak menggunakan DPS, Dewan Pengawas Syariah, sedangkan di syariah menggunakan Dewan ada untuk mengawasi manajemen produk dan investasi dana agar dikelola sesuai dengan syariah. Patokannya ya di DPS ini. Nah, sekarang mekanisme pengelolaan dana, ada produk resiko dan produk resiko plus investasi. Nah, ini pengelolaan dana tabaruk resikonya begini ya. Ini ada kontribusi ya, rekening tabaruk di sini nanti ya. Terus ini free hujrah untuk perusahaan, ini rekening tabaruknya di sini pooling ya. Nanti sebagian ada yang diinvestasikan, maka ada hasil investasi. Hasil investasi itu nanti dimasukkan ke rekening lagi, ada nanti untuk perusahaan, untuk operasional perusahaan. Nah, hasil investasi itu bisa digunakan dengan akad mudharabah bagi hasil ataupun wakalah fee-nya. Nah, ini surplus underwriting-nya itu 20, pesertanya itu nanti 30, perusahaan 50. Sekarang pengelolaan dana tabaruk dan investasi, ini yang ada investasinya, ini sama, cuman ini ada tambahan investasi. Nah, ini kontribusi peserta ya, ini rekening investasi, rekening investasi ya, dibayar oleh peserta, dibayarkan ke peserta ini di prosesnya. Nah, terus menggunakan akad wakalah, maka ada free ujroh ya. Ujroh itu ya upah, fee itu ya dapat kompensasi ya, berupa bayaran gitu kan. Ini ada rekening tabaruk. Nah, ini investasi, ini rekening investasi itu manfaat
asuransi ya. Ini wakalah ujroh, wakalah atau ujroh, wakalah dan ujroh, keduanya tabaruk ya. Nah, tabaruk ini nanti menjadi investasi juga, sama investasi 20%, 80% operasional perusahaan ya. Ini pengelolaan. Nah, ini pemegang saham. Kalau untuk perusahaannya itu harus ada modal perusahaan ya, ini diinvestasikan dalam modal perusahaan juga, sama ini masuk ke sini ya, mudharabah investasinya. Ini wakalah dan ujroh ya. Oke, untuk pemegang saham, segi pemegang saham, pengelola, peserta, ini kumpulan peserta ya, gridnya. Nah, pengelola dana investasi wakalah ya. Nah, ini ada perusahaan, ini ada punya rekening perusahaan, terus peserta rekening investasi. Nah, menggunakan akad wakalah. Nah, nanti ada free atau ujrah dari selling ya, pembayaran. Terus ada rekening investasi ini diinvestasikan maka akan menghasilkan, hasilnya dimasukkan dalam rekening investasi lagi gitu ya. Nanti perusahaan mendapat ujrah, ini yang dari segi wakalah, wakil ya, wakalah. Nah, nanti bisa pendapatan tetap berapa ya, sesuai dengan ininya modal ya. Terus bisa menggunakan ini apa namanya, persenan itu dari rekening investasi, berapa persen gitu ya. Terus pengelola dana investasi mudharabah ya, ada perusahaan, akadnya mudharabah, peserta rekening investasi, hasil investasi maka 80% ke rekening investasi ya, 20% ke perusahaan. Nah, kita lihat dari definisi istilah syariah, ada asuransi syariah, ada suatu saling melindungi, saling menanggung dan tolong menolong di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola dan diinvestasikan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad adalah pertalian ijab penawaran dan persetujuan menurut cara-cara yang sesuai dengan syariah. Wakalah bil ujroh adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi pengelola untuk mengelola dana dan untuk melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujroh atau fee. Terus mudharabah adalah akad untuk memberikan bagi hasil atas dana tabaruk yang diinvestasikan kepada pengelola dan kumpulan dana tabaruk. Wa'ad atau janji ya, untuk membagikan surplus adalah akad untuk membagikan bonus kepada peserta dan pengelola apabila ada surplus ya, dana tabaruk sesuai dengan ketentuan hukum. Terus ada kontribusi, adalah iuran yang dibayarkan oleh peserta kepada pengelola yang bagian darinya untuk dikelola sebagai dana tabaruk dan sebagian lainnya sebagai ujroh untuk pengelola. Ya, butuh pengelola kalau yang mau biaya admin, itu biaya untuk pengelola. Terus dana tabaruk adalah dana yang dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan peserta asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada pengelola perusahaan asuransi, di mana dana tersebut akan digunakan untuk menolong setiap peserta yang mengalami musibah yang dijamin dalam polis ini. Terus surplus atau defisit, ini lebih atau defisit dana tabaruk adalah kelebihan atau kekurangan dana tabaruk yang terkumpul dalam periode tertentu setelah dikurangi klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan-cadangan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundangan yang berlaku. Fardhu hasan adalah suatu pinjaman murni dari dana milik pengelola kepada dana tabaruk. Dalam hal dana tabaruk tidak mencukupi untuk membayar
klaim yang terjadi dengan ketentuan bahwa pengembalian atas pinjaman tersebut dilakukan atas pokok pinjaman setelah dana tabarruk telah memiliki surplus pada periode berikutnya. Jadi kalau min itu nanti diambilkan dari milik perusahaannya, jadi ketika itu nanti surplus lagi pada periode berikutnya itu untuk menutupnya. Nah, prospek dan talangan asuransi syariah ini perlu diketahui, prospeknya sebetulnya sangat bagus ini ya, penduduk mayoritas muslim yaitu sekitar 220 juta atau 88% dari 250 juta penduduk. Nah, terus adanya dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Terus ada ekonomi syariah terbukti dapat bertahan di krisis ekonomi 98. Nah, tantangannya apa? Ini pemahaman masyarakat masih rendah terhadap asuransi syariah. Masih terbatasnya praktisi yang memahami konsep syariah termasuk di industri asuransi syariah. Nah, ini ada peluang ini dengan di asuransi ya. Oke, terima kasih dari saya. Jangan lupa subscribe ya untuk mendapatkan pemberitahuan tentang materi-materi yang terbaru. Dan yang belum follow akun IG saya silahkan di follow, kalau tidak saya follow back silahkan DM ya, direct message, pesan Pak di follow Pak ya, insya Allah saya akan follow back. Dan cukupkan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.